Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pendekar Lengan Tunggal. Dalam seri ke-465 ini didukung oleh para pemain Lantis sebagai Puya, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Edi Jun sebagai Balabak, Refli Lubis sebagai Gobraja, Ari Purnomo Sidi sebagai Layang Samba, dibantu oleh Mucus, Mehmet dan Udin, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Setelah 4 orang laki-laki buntung pergi, Pranayam melangkah meninggalkan api unggun yang semakin kecil. Hatinya menjadi lega, dadanya terasa longgar. Dia merasa telah dapat memulihkan kembali kepercayaan dirinya. Ternyata dia masih bisa berbuat sesuatu yang berguna hanya dengan menggunakan sebelah lengan. Orang hidup memang tidak boleh cepat putus asa.
Semula, aku sudah akan menyusulmu, Ayah. Aku takut tinggal sendirian di sini. Ya, sekarang tak ada yang perlu ditakutkan. Pendekar lengan tunggal sudah tak ada lagi. Mungkin sekarang ini di Bukit Ayudawara hanya tinggal kita berdua saja, Buya. Bertiga, Ayah? Oh iya, bertiga. Lata Mancari. Apa dia masih rewel? Tidak, Ayah. Hanya sekali-sekali dia bangun. Tapi setelah mulutnya ditetesi air gula aren, dia tidur lagi. Bagus. Aku sangat berterima kasih padamu, Buya. Kau telah membesarkan hatiku. Kau juga sering menghiburku, Ayah. Iya. Kita orang-orang cacat harus saling menghibur. Aku senang kau dapat mengalahkan pendekar lengan tunggal. Aku senang kau bangkit dan berhasil melawan rasa putus asa. Iya. Sepertinya aku sudah mulai dapat menemukan diriku kembali. Diriku yang lenyap selama ini bersama lengan kiriku, Buya. Ayah, apakah kau ingin kembali ke lereng Gunung Lejar? Entahlah, Buya. Sebenarnya aku ingin sekali kembali ke sana. Aku ingin berbuat sesuatu untuk Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Tapi, apa aku cukup pantas? Mengapa tidak? Kalau kau ingin kembali ke lereng Gunung Lejar, aku akan ikut bersamamu. Sudah lama juga kita mengembara ke sana kemari. Sepertinya kita memang harus kembali ke lereng Gunung Lejar. Tapi entahlah. Itu kita pikirkan nanti saja. Pranayam baru saja selesai berkata ketika mendadak terdengar derap 2 ekor kuda. Oh, Pak Gobraja dan kau Balaba. Maaf Tuan. Maaf kalau kami telah mengganggu Tuan Pranayam. Tidak apa. Ayo, duduklah. Kalian pasti mempunyai keperluan yang penting. Benar Tuan Pranayam. Kami senang dapat menemukan tempat tinggal Tuan. Kami susah payah mencarinya ke sana kemari. Disinilah tempat tinggalku sementara ini, Pak Gobraja. Buya, buatlah minuman. Baik, Ayah. Nah, sekarang kalian bisa mulai. Ada keperluan apa, Pak Gobraja? Barangkali aku bisa membantu. Iya, memang untuk tujuan itulah kami datang kemari, Tuan. Ya, kami sangat mengharapkan bantuan Tuan Pranayam. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan. Benar Tuan. Setelah Tuan pergi meninggalkan desa Pajarakan, ada seorang bocah remaja datang membuat keributan, Tuan. Bocah remaja? Iya, Tuan. Usianya kurang lebih 12 tahun. Tapi dia mempunyai ilmu yang sangat dahsyat. Ilmu ular. Dia sudah membunuh beberapa orang warga desa kami, Tuan. Dan Tuan, bocah itu berkeliaran di sekitar Pajarakan dan Kancipuri. Kemarin malam dia datang mengganggu Kancipuri dengan ular-ularnya yang berbisa. Wah, kami tidak bisa berbuat apa-apa, Tuan. Bocah remaja itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang langka. Oh, aneh sekali. Apakah bocah itu sekarang kira-kira masih berbuat kerusuhan di sana? Bocah itu memang aneh, Tuan. Dia muncul dengan tiba-tiba. Dan dia pergi dengan tiba-tiba seperti menghilang. Kami, warga desa, dicekam ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah setiap malam tiba. Sebab bisa saja bocah remaja itu tiba-tiba menghadang di tengah jalan, Tuan. Di samping itu, ada lagi satu persoalan, Tuan. Prajurit-prajurit Majapahit mencari pendekar lengan tunggal. Dan karena mereka tidak dapat menemukannya,
Akhirnya mereka melampiaskan kemarahannya pada warga desa, Tuan. Kalau begitu, aku telah membuat kesalahan. Aku telah merugikan kalian, warga desa Pajarakan dan Kancipuri. Baiklah, aku berjanji akan menolong kalian. Silakan Pak Gobraja. Mari, silakan diminum airnya. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, Balabak. Iya. Buya. Iya, Ayah. Aku mau pergi sebentar. Pak Gobraja dan Balabak mendapat kesulitan. Aku harus menolong mereka. Selama aku tidak ada, kau jangan pergi kemana-mana. Kau tinggal saja di pondok menjaga Taman Jari. Kapan Ayah akan kembali? Kau tidak usah takut. Sekarang tak ada lagi yang mengganggu kita. Akhirnya Buya menutup pintu pondok. Pranayam bangkit diikuti Gobraja dan Balabak. Dan sebentar kemudian, mereka sudah berkuda meninggalkan lereng Bukit Ayudawara. Pranayam berkuda bersama Balabak. Ampun, Tuan Prajurit. Ampun. Aduh. Kau yang harus menanggung akibatnya. Katakan. Iya. Aku ya. Ampun. Kalian harus menunjuk di mana orang buntung itu berada sekarang ini. Ampun, Tuan. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu, Tuan Prajurit. Orang buntung itu sudah membunuh beberapa orang prajurit Majapahit. Dia harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oh itu. Kami tidak tahu di mana orang buntung itu, Tuan Prajurit. Kami tidak pernah pergi kemana-mana. Setelah perang selesai, kami sibuk mengurusi tempat tinggal yang sangat morat-marit itu. Aduh, Tuan Prajurit bisa melihat sendiri keadaan kami. Dengar, kalau kami tidak dapat menemukan orang buntung itu, kalian yang harus menanggung akibat. Ada apa ribut-ribut? Oh, lihatlah. Lihat kawan-kawan. Akhirnya dia datang juga. Mengapa kalian menganiaya orang-orang desa? Apa kesalahan mereka? Kami mencari pendekar lengan tunggal. Dia sudah membunuh kawan-kawan kami. Sekarang dia harus mempertanggungjawabkannya di depan kami. Akulah pendekar lengan tunggal. Lepaskan orang desa itu. Dia tidak pantas dianiaya seperti binatang. Kalian prajurit-prajurit Majapahit, tidak seharusnya kalian membuat kerusuhan di sini. Kaukah itu orang buntung yang mengaku sebagai pendekar lengan tunggal? Bukankah aku sudah mengatakannya? Kaukah yang membunuh teman-teman kami? Teman-temanmu itu hanya akan merusak citra prajurit Majapahit. Seharusnya kalian kembali ke kota Raja Majapahit. Dan bukan berkeliaran di sini dan membuat kerusuhan. Kaulah yang membuat kerusuhan. Kau harus ditangkap. Ayo kawan-kawan, tangkap orang ini. Ayo. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Serentak 4 orang prajurit Majapahit mencabut pedang. Pranayam tetap berdiri dengan tenang. Sementara itu 2 orang warga desa Pajarakan, Gobraja dan Balabak berdiri menjauh. 4 orang prajurit Majapahit nampak geram melihat sikap Pranayam yang tetap tenang. Kami tidak akan mengampunimu, orang buntung. Kami bukan hanya akan menangkapmu. Kami akan membinasakanmu malam ini juga. Kalian baru saja menang perang. Tapi bukan berarti kalian lalu boleh berbuat seenaknya. Jika pimpinan kalian tahu kalian berkeliaran di sini dan membuat keonaran, kalian akan berhenti menjadi prajurit Majapahit selama-lamanya. Itu bukan urusanmu. Kami berhak menikmati kemenangan yang telah kami peroleh dengan cucuran keringat serta darah. Tapi bukan berarti kalian boleh berbuat sesuka hati kalian pada orang-orang desa. Tutup mulutmu, orang buntung. Ayo, tunggu apa lagi? Jangan memalukan nama prajurit Majapahit. Ayo! Lihat! Oh, ya! Empat orang prajurit Majapahit menyerang hampir bersamaan. Pranayam melompat ke udara sambil menangkis sabetan pedang lawannya. Prajurit-prajurit Majapahit merasa kecelek. Mereka menjadi beringas dan penasaran. Serangan semakin membebu. Pranayam berlompatan ke kiri dan ke kanan. Setiap gerakannya dilampari ilmu pernapasan yang sempurna. Itulah sebabnya Pranayam mampu bertarung dengan lincah dan tidak mudah lelah. Lain halnya dengan prajurit-prajurit Majapahit. Setelah serangan-serangan mereka selalu gagal dan tenaga mereka terkuras, nampak mereka kehilangan semangat dan serangan mereka tidak menggebu lagi. Sekarang ganti Pranayam mengambil alih serangan. Seorang prajurit Majapahit roboh sambil mendekap perutnya mengucurkan darah. Pranayam tidak berhenti sampai di situ. Dia kembali menyergap 2 orang prajurit Majapahit yang berdiri dalam keadaan lengah. Dalam 2 gebrakan pendek, 3 orang prajurit Majapahit roboh bersimbah darah. Pranayam masih belum menyarungkan pedangnya. Sekarang tinggal seorang prajurit lagi yang masih berdiri gemetaran. Ampun Tuan Pendekar. Kau tidak ingin menyusul 3 orang kawanmu itu? Tidak. Jangan Tuan. Jangan bunuh saya. Saya masih ingin hidup. Kau seorang prajurit. Seharusnya kau berani mati. Ampun Tuan. Saya mempunyai anak istri. Saya mengaku kalah. Memang kami telah membuat kerusuhan di sini. Seharusnya kami sudah kembali ke kota Raja Majapahit. Sekarang kau baru menyadarinya. Sekarang kau baru berkata seperti itu. Oh, ampun Tuan. Jangan bunuh saya. Saya akan kembali ke Majapahit sekarang juga. Saya sudah kapok. Saya berjanji akan menjadi prajurit yang baik. Saya tidak akan membuat keonaran lagi. Dan sebenarnya apa? Sebenarnya saya hanya ikut-ikutan saja, Tuan. Semula saya sudah akan bergabung bersama teman-teman. Tapi mereka mengajak saya berkeliaran di tempat ini. Saya jadi terpaksa ikut, Tuan. Sudahlah. Ternyata kau berjiwa kecil. Kau seorang prajurit pengecut. Pergilah. Muak aku melihat tampang. Jadi, Tuan akan membiarkan saya pergi? Jijik aku melihat sikap dan kelakuanmu. Cepat pergi! Dan kukira lebih baik kau tidak usah kembali ke kota Raja Majapahit. Kau tidak pantas menjadi prajurit Majapahit. Oh, terima kasih Tuan. Terima kasih karena Tuan telah mengampuni saya.
Baiklah, saya akan pergi sekarang juga, Tuan. Prajurit Majapahit itu mundur beberapa langkah, kemudian membalikan punggungnya dan bergegas pergi. Tapi belum sampai 3 langkah dia bergerak menjauh. Pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat. Prajurit Majapahit itu terkejut. Demikian pula yang lain. Seorang bocah remaja berdiri berkacak pinggang. Seekor ular berbisa melilit di bagian pangkal lehernya. Siapa kau ini? Bocah aneh itu tidak menjawab. Prajurit Majapahit bergerak ke arah kiri, tapi bocah remaja itu mengikutinya. Setiap kali prajurit Majapahit mau melangkah, bocah remaja itu menghalang-halanginya. Biarkan aku pergi. Tuan pendekar itu sudah mengampuniku. Ya, tapi aku tidak mengampunimu. Siapa kau ini? Biarkan aku pergi. Aku sudah tidak mempunyai persoalan lagi di sini. Bocah remaja itu sama sekali tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dingin dan aneh. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang mengerikan bersembunyi di balik senyumnya yang tidak begitu jelas karena kegelapan malam. Prajurit Majapahit itu menjadi gelisah. Suasana menjadi tegang. Gobraja dan Balabak berdiri gemetaran. Serentak mereka menghampiri Pranaya. Prajurit Majapahit sudah akan melangkah pergi. Tapi belum sampai dia melangkah beberapa tindak, mendadak muncul sebuah bayangan dari tempat yang gelap. Tiba-tiba saja, seorang bocah remaja sudah berdiri di hadapannya. Bocah itu tersenyum, dan senyumnya terasa dingin dan aneh. Sesuatu yang jahat, yang mengerikan, bersembunyi di balik senyuman itu. Siapa kau ini? Biarkan aku pergi. Aku sudah tidak mempunyai urusan di sini. Bocah remaja itu tidak menjawab. Lagi-lagi dia tersenyum. Tangan kirinya mengelus seekor ular berbisa yang melilit di bagian pangkal lehernya. Jangan menghalang-halangi aku. Tuan pendekar itu sudah mengampuni aku. Ya, tapi aku belum mengampunimu. Kau ini siapa? Kau ini hanya seorang bocah. Ayo pergi. Biarkan aku lewat. Prajurit Majapahit melangkah. Tapi bocah remaja itu sudah lebih dulu melangkah, mencegat di tepi jalan. Prajurit Majapahit menjadi kesal. Pada saat itulah Pranaya menghampirinya. Biarkan dia pergi. Nah, kau dengar bukan? Tuan pendekar ini sudah mengizinkan aku pergi. Tapi aku belum mengizinkanmu. Kurang ajar. Biarlah bocah ini saya hajar, Tuan. Bocah tidak tahu adat, tidak tahu sopan santun. Berani sekali kau berkacak pinggang di depan kami, orang-orang tua. Ayo minggir, atau kau ingin merasakan kepalan tanganku ini? Prajurit Majapahit, karena sudah tidak sabar lagi, segera melayangkan pukulan. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, bocah remaja itu memutar punggungnya. Selanjutnya dia mendesis bagaikan seekor ular, sebelum telapak tangan kanannya berkelebat bagaikan bayangan. Kau ini siapa?
Mengapa kau membunuh prajurit itu? Dan apa urusanmu di sini? Kau sudah membunuh 3 orang. Sedangkan aku baru 1 orang. Apakah bocah ini yang kalian maksudkan? Iya, benar Tuan. Dialah bocah itu. Tuan, dia mempunyai ilmu setan. Lihat saja pandangan matanya, Tuan. Kalian, orang-orang desa yang bodoh. Kalian pikir pendekar buntung itu bisa melindungi kalian? Kau tidak boleh membuat kekacauan di sini. Desa ini cukup menderita akibat kekalahan perang. Siapa yang melarangku? Kau, pendekar buntung? Prajurit-prajurit Majapahit itu sudah membuat kekacauan, keonaran di sini. Kalau kau mempunyai niat yang sama, aku akan mencegahmu. Biasanya tidak ada orang yang berani mencegahku. Sekarang ada. Akulah orangnya. Kau mempunyai pedang yang besar. Itukah senjata andalanmu? Sudahlah. Aku tidak senang ribut-ribut seperti ini. Kalau kau mempunyai masalah, kita bisa membicarakannya dengan baik. Ada apa sebenarnya? Kau mempunyai persoalan apa dengan desa ini? Aku mempunyai sebuah pertanyaan. Kalau kau juga kalian bisa menjawab pertanyaanku ini dengan memuaskan, aku akan segera pergi. Pertanyaan apa? Silakan. Siapa tahu aku dapat menjawab dengan baik. Aku mempunyai seorang musuh besar. Sudah lama sekali aku mencarinya. Mulai dari sana, dari lereng-lereng gunung Penanggungan, sampai ke lereng gunung Bromo. Dari lembah yang satu ke lembah yang lain. Berbulan-bulan aku mencarinya. Tapi, sampai sekarang, hasilnya belum ada. Musuh besarku itu entah bersembunyi di mana sekarang ini. Tapi aku harus dapat menemukannya. Dia harus bertarung denganku. Dia harus binasa di tanganku. Jadi begitu persoalannya. Apakah musuh besarmu itu seorang pendekar yang dijaya? Sakti Mandraguna? Aku tidak peduli. Sekalipun dia mempunyai kesaktian seperti para dewa, dia harus bertarung denganku. Dengan Layang Samba. Oh, jadi namamu Layang Samba? Ya, namaku Layang Samba. Aku dibesarkan di sana, di sebuah lereng gunung Kawi. Nama ibuku Dewi Sambi, dan orang tua laki-lakiku bernama Mpu Bajil. Musuh besar itulah yang telah membunuh orang tua laki-lakiku. Sekarang hidupku dipenuhi dendam. Aku tidak akan pernah puas sebelum dapat membinasakan musuh besarku itu. Baiklah, kalau kau mengembara ke sana kemari untuk melampiaskan dendam, itu adalah persoalan pribadimu. Tapi janganlah hendaknya kau merugikan orang lain, membuat keonaran di desa-desa. Sekarang aku ingin tahu, siapa nama musuh besarmu itu? Bocah remaja itu mendesis dan mundur beberapa tindak. Tiba-tiba matanya menjadi merah menyala. Gobraja dan Balabak, juga 2 orang warga desa Pajarakan yang masih berdiri di situ, nampak merasa ngeri melihatnya. Siapa nama musuh besarmu itu? Barangkali aku dapat menunjukkan tempat tinggalnya. Barangkali aku dapat mengenalinya. Dia bernama Arya Kamandanu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gemetar suara bocah remaja itu ketika mengucapkan Arya Kamandanu.
Matanya masih merah menyala. Suasana menjadi hening sesaat lamanya. Pranayam berpaling ke arah Gobraja. Arya Kamandanu. Sepertinya aku pernah mendengar nama besar itu. Kalau tidak salah, dia seorang panglima perang Majapahit. Iya, benar Tuan. Beliau seorang panglima perang Majapahit yang sangat ternama. Iya, tapi setelah Gusti Prabu Kertaraja Jayawardana wafat, beliau pun tidak pernah terdengar lagi namanya. Iya Tuan. Mungkin beliau sengaja mengundurkan diri dari dunia ramai. Arya Kamandanu. Jadi kau mencari bekas panglima perang Majapahit yang bernama Arya Kamandanu? Ya, sekarang katakan. Katakan di mana musuh besarku itu berada. Sayang sekali. Aku juga tidak tahu di mana bekas panglima perang Majapahit yang ternama itu berada sekarang ini. Kalau begitu, kau sudah membuatku kecewa. Tunggu dulu. Aku tidak bermaksud mencampuri urusan pribadimu. Tapi, mengapa kau harus memburu orang yang sukar untuk ditemukan? Mungkin saja Arya Kamandanu sekarang ini sudah tiada lagi. Mengapa kau tidak segera memadamkan api dendammu? Tidak. Dendamku akan terus berkobar sampai akhir hayatku. Kalau memang Arya Kamandanu sudah mampus, aku harus melihat bangkainya sendiri. Kalau dia sudah dikuburkan, akan kubongkar makamnya dan akan kulihat rangkanya. Tapi kalau dia masih hidup, aku akan terus mencarinya. Aku tahu dia orang sakti. Dia mempunyai sebilah pedang yang ampuh. Tapi dia sudah membunuh orang tua laki-lakiku. Karena itu, aku harus membalas sakit hatiku. Hutang pati, bayar pati. Kalau begitu, baiklah. Sayang sekali, aku tidak dapat menolongmu. Aku memang tidak tahu di mana musuh besarmu itu sekarang ini berada. Maafkan aku. Kalau kalian tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, kalian pun tidak bisa mencegah aku untuk melakukan apa saja. Ya, tidak bisa begitulah yang Samba. Kau boleh menaruh dendam pada musuh besarmu, tapi jangan melibatkan orang lain. Jangan membuat kerusuhan. Jangan merugikan orang lain. Aku tidak peduli. Hai, orang buntung. Kau sudah terlalu banyak berkata-kata. Sekarang, pergilah. Layang Samba. Kaulah yang harus pergi dari sini. Kau tidak bisa mengusirku. Aku tidak bermaksud mengusirmu. Tapi kau memang tidak seharusnya berkeliaran di sini. Pergilah. Kau boleh memburu musuh besarmu itu. Tapi jangan membuat kerusuhan di desa-desa. Jangan mengatur aku, orang buntung. Kecuali kau mempunyai ilmu yang lebih unggul. Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Kalau begitu, kau yang harus pergi. Aku tidak senang keributan. Pergi orang buntung. Atau kau akan berhadapan dengan Layang Samba. Hai, orang buntung. Kau juga. Kau. Kalian semuanya. Kalian tidak ada yang bisa mencegah aku. Kecuali kalian dapat menangkap aku. Dan membinasakan aku. Layang Samba. Kalau memang kau bermaksud membuat keonaran di sini, aku akan menghalang-halangimu. Orang buntung. Kalau kau masih berdiri di situ, mayatmu akan digotong oleh mereka. Orang-orang desa yang bodoh itu. Hiat! Layang Samba. Kuperingatkan sekali lagi. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Aku menantangmu bertarung. Orang buntung, ayo, cabut pedangmu. Hiat!
Bocah remaja itu langsung memburu Pranayam dengan pukulan-pukulan kencang. Dia berkelahi dengan beringas dan garang. Pranayam berkelit kiri kanan menghindari serangan. Karena bocah itu menyerang dengan tangan kosong, maka Pranayam juga mengimbanginya dengan tangan kosong. Dia tidak akan mencabut pedangnya. Pertarungan tangan kosong berlangsung dengan sengit. Bocah remaja terus menggebrak kiri kanan. Pranayam sempat berjumpalitan dan bergulingan di atas tanah untuk menghindari pukulan-pukulan maut. Bocah remaja menjadi gusar dan marah. Tiba-tiba dia mundur beberapa tindak. Hai, orang buntung. Kau akan menyesal karena berani mencegah niatku. Lihat, tubuhmu akan hangus. Aji Tapak Wisa! Hiya! Untung Pranayam segera membuang tubuhnya ke samping kiri. Pukulan bocah remaja menggelegar menghantam sebatang pohon sampai berderak-derak. Bekas pukulannya nampak hitam seperti hangus dimakan api. Bocah itu menjadi lebih kesal. Dia buru-buru membalikkan punggungnya. Pengecut! Mengapa kau lari? Mengapa kau tidak berani menghadang pukulanku? Layang tambah. Percuma kau mempunyai pukulan yang hebat. Kau belum banyak pengalaman. Kau masih harus belajar lagi. Kau tidak perlu berceloteh lagi, orang buntung. Sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lolos. Siap, siap. Siap, siap. Kembali bocah remaja memburu Pranayam dengan pukulan-pukulan mautnya. Wajahnya tampak lebih beringas. Gerakannya menjadi sangat cepat, sulit diikuti pandangan mata orang biasa. Gobraja dan Balabak sampai terengah keheranan melihat sepak terjang bocah remaja itu. Suatu saat Pranayam sedikit lengah, kakinya hampir saja terpeleset akar pohon. Bocah remaja itu menyeringai sambil mengirimkan pukulan mautnya. Pranayam terkejut. Dia seperti melihat langit bakal runtuh menimpa kepalanya. Aji Tapak Wisa! Hiya! Pranayam sudah pasrah. Dia tahu pukulan bocah remaja itu memang sangat mematikan. Tapi dia menjadi lebih terkejut ketika mendadak di depannya sudah berdiri bocah yang lain. Pukulan Layang Samba berbenturan dengan hebat. Layang Samba sendiri sampai terpental. Bocah berilmu ular itu segera bangun kembali dan menggeram. Kurang ajar. Siapa kau ini? Kau manusia atau siluman? Hai, kamu. Jangan diam saja. Jawab pertanyaanku. Kau manusia atau siluman? Kamu tiba-tiba saja muncul di tempat ini. Apa urusanmu di sini? Hah? Dari mana asalmu? Apakah kau keturunan bangsa ular? Layang Samba menjadi gusar.
bocah remaja itu sama sekali tidak menjawab. Dia hanya berdiri tegak menantang di hadapannya. Pranayam dan yang lain heran melihat perwujudan bocah itu. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Sungguh mengerikan, seperti sisik ular naga. Nah, siapa bocah aneh yang tiba-tiba muncul itu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Layang Samba? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih